Kok minta maaf abis cerita, tapi mereka dihujat sejagat raya. Jejak digital ini akan diketahui sampai turun-temurun orang-orang Palembang. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku, bisa kumpul, berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya, rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur, aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Ini pelajaran berharga buat aku. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Dan itu adalah kebodohanku. Mohon jangan salahkan warga Palembang. Jika aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tuh, Willy Salim udah minta maaf ya. Sebenarnya ini bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Sama-sama introspeksi diri, sama-sama memperbaiki diri ya. Yang kemarin ambil rendangnya itu, diperbaiki etikanya. Menurut koko Willy Salim bagus mau minta maaf ya dengan kerendahan hatinya. Ini bulan puasa loh, bentar lagi lebaran loh. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah gimana-gimana ya. Udah selesai. Stop menghujat. Willy Salim aja udah klarifikasi minta maaf. Nah, kalian yang nggak ada di lokasi pada sok tahu. Sedangkan aku yang ada di lokasi aja masih belum tahu kejadiannya seperti apa. Gara-gara kejadian hilang rendang sampai masuk berita, kota Palembang jadi banyak hujatan. Padahal pelaku oknum cuman beberapa orang doang. Tidak semua orang Palembang seperti itu. Kalian tuh tidak bisa pukul rata orang, semua itu sama seperti apa yang kalian pikirkan. Jadi kalian stop menghujat kota Palembang. Menurut saya, Willy itu nggak salah. Warga Palembang secara keseluruhan juga tidak salah. Yang salah itu oknum, ya. Oknum yang geragas. Kata Willy Salim, mungkin saya ada kekurangan pengamanan. Ini bukan kekurangan pengamanan. Jadi orang yang ada di situ itu termasuk Pulela itu ya, dan masa yang ada di sekitar Buajan itu ya, itu harusnya pentingnya mawas diri, saling menjaga nama baik Palembang dan menjaga nama baik kalian yang ada di situ. Jadi bukan kompakan untuk mengambil dan yang lain yang melihat pada saat diambil itu tidak melakukan apa-apa. Harusnya yang di sana juga yang mengelilingi wajan itu ya, ketika ada orang yang mau mengambil, harusnya mereka tahu diri masing-masing untuk mengamankan. Dan buat konten kreator lainnya ya, jangan menyangkut pautkan seluruh orang Palembang, karena tidak semua orang Palembang itu seperti itu. Dan saya juga punya banyak teman orang Palembang. Minta maaf aja, tapi janganlah kau sempilkan pula fiti-fiti kayak gitu. Itu sama aja, kau tahu nggak, jejak digital. Kau minta maaf abis cerita, tapi mereka dihujat sejagat raya. Jejak digital ini akan diketahui sampai turun-temurun orang-orang Palembang. Lagian tempat yang kau datangi, masa kau nggak tahu itu area apa? Tahu kalian jangan asal menghujat semua satu Palembang gara-gara tingkah satu orang gitu loh. Gini aja lah, dari niat minta maafmu pun ku tengok kayak nggak niat, karena aku sempilkan pula viti-viti yang kayak gitu kan sama aja kan, nggak ada gunanya. Udah biar damai-damai lagi deh nih. Keyboard aja lah 7 hari 7 malam. Pas lebaran hari ketiga pas lah itu nanti keyboard. Terus kau sediakanlah prasmanan 24 jam 7 hari 7 malam. Ya 24 kali 7. Ngerti kok? Udah habis cerita. Biar enak juga orang-orang sana dapat hiburan ya kan. Ini orang yang dihujat, konten kau yang naik. Kalau kau ya udah. Yang penting kan aku udah minta maaf. Minta maaf, tapi kok pajang juga kayak gitu. Kok nggak tahu kau kayak mana memang orang area sana yang seperti itu. Sama ya kau mempermalukan kayak gini. Keyboard dulu kau buat itu 7 hari 7 malam, kau sediakan juga makanan minumannya semua kau hidang ya.
Terus nanti kau ikut di keyboard bongkar itu mengayak gitu, besar hati ini bos, lapor bos, gitu-gitu ya. Jangan kau bilang ini pemerasan. Minta maaf, udah kejadian baru kau tinggal minta maaf. Kemarin cengar-cengirnya kau diwawancara kau. Ini kan Willy yang suka bagi-bagi duit itu kan, ya kan? Yang suka bagi-bagi duit, banyak lah duitnya. Setara ini geng sama Sultan di Brunei tuh, kalian banyak duitnya, mampu lah kalau cuman buat keyboard 7 hari 7 malam, terus makan, prasmanan, dah ya, buat aja kayak gitu. Hari raya ketiga atau hari raya keempat, udah habis cerita. Lagi viral Willy Salim kehilangan rendang 200 kilo di Palembang. Bapak lainnya sawahnya, iya. Udah iya. Willy juga aneh aja Will, kamu tuh udah cocok sama konten-konten kamu yang lama itu, berbagi lah ini segala macem. Udahlah, nggak usah masak-masak, cecak-macak juga masak-masak. Iya, udah nggak usah ngikut-ngikutin Bobon Santoso, biar Bobon Santoso aja yang masak-masak itu. Emang dia yang kontennya udah seperti itu, berbagi masakan makanan besar gitu. Kalau kamu nggak cocok, iya enak kamu tuh udah konten-konten yang kamu yang kemarin aja. Iya, tahu saya bikin kontroversial aja. Saya Ratusan kilo daging Willy Salim hilang. Definisinya kayak mana ini? Bingung aku. Orang masak untuk kalian biar bisa makan sama-sama rame-rame. Masak. Ingat ya kata masak. Artinya daging itu tunggu masak baru kalian ambil, bagi-bagi, dibagi rata. Bukan kalian kok bisa? Daging belum masak, kalian berebut ngambilnya, cemana itu? Udahlah, tak paham aku lagi, nggak ngerti lah. Aduh, lucu-lucu negara kita ini kan, nengok warga kayak gitu. Aduh, nah tapi itulah, itu berkah untuk Willy Salim ya. Kau udah niat untuk memberikan makan orang di sana rame-rame, udah diterima Tuhan niatmu, dan juga semoga makin banjir rezeki sang Sultan satu nih. Mantap ya, lain kali masak dulu baru kalian makan. Jangan daging mentah kalian ambil, Pak. Tak ngerti aku. Oke, mantap Bang Willy Salim, mantap. Gue pengen bahas soal rendang yang hilang. Bagi gue kejadiannya tuh kayak agak janggal gitu. Apalagi nih videonya kan cuma singkat ya. Karena gini, setahu gue kalau mau bikin konten kayak gitu ya itu nggak segampang itu loh. Pertama dari segi izin ya, karena itu ruang publik. Kedua lo harus pertimbangin ini nih animo masyarakat akan kayak gimana. Itu kan bukan makanan dalam jumlah kecil ya, dalam juga jumlah besar. Jadi lo harus pikir sama tim lo ini gimana ngatur keamanannya, antriannya gimana. Kayak misalnya gue ambil contoh kasusnya Bobon di Papua. Dia kan minta bantuan dari tentara ya. Dan itu pengaturannya bagus. Gue rasa udah disosialisasikan dulu cara ngantrinya gimana. Jadi pas dieksekusi itu bagus. Jangan kita tuh cuman pengen viralnya doang, tapi eksekusi berantakan. Nah itu yang gue pengen tahu, ini influencer ngatur timnya gimana, berapa orang sih yang dia kerahkan, dan berapa orang pengamanan juga yang dia kerahkan gitu. Kan cuman ditinggal 10 menit ya ke toilet. Aneh aja sih kalau sampai bisa chaos kayak gitu. Apalagi respon dari oknum polisinya ya ini luar biasanya. Kayak it doesn't make sense gitu. Kok responnya kayak gitu. Kayak Anda merasa itu sesuatu yang bagus gitu. Bingung sih. Karena jujur ya, gue jadi merasa ini settingan karena sebelumnya kan ada influencer juga tuh yang dokter, kalau nggak salah di Palembang juga kasusnya, bilang katanya kliniknya terjadi tindak kriminal. Kalau nggak salah dulu laporannya perampokan dan pencurian, dan ternyata itu settingan, hoax. Nah kalau ternyata ini cuma settingan, kayaknya perlu ditindak juga deh influenceran kayak gini, karena ini kan jadi bikin citra buruk gitu untuk warga Palembang. What do you think guys?